Salam kasih, salam sejahtera saya sampaikan kepada para pemirsa dimanapun saudara berada. Saudara sekalian yang saya cintai, kalau kita mempunyai pikiran yang peka ya, bila kita mendapatkan suatu permasalahan, biasanya dari kepekaan pikiran kita akan muncul ide-ide atau inspirasi yang sekiranya berguna untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sekiranya demikian pula sehubungan dengan merebaknya wabah virus corona di masa ini yang telah memberikan banyak masalah dalam kehidupan kita. Mungkin pikiran saya rada peka ya. Dari pikiran saya yang peka itu munculkan ide-ide atau inspirasi yang sekiranya berguna untuk memecahkan permasalahan yang diakibatkan oleh kemunculan wabah virus corona tersebut. Kali ini ide-ide saya atau inspirasi saya datang dari Kota Benteng yang ada di Pulau Selayar. Untuk mengetahui kebenaran bahwa Kota Benteng ada di Pulau Selayar, saudara bisa lihat sendiri pada atlas atau pada peta Pulau Selayar yang masih dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Saudara sekalian, dari Kota Benteng itu memberikan mengingatkan ya kepada kita di masa-masa pandemi wabah virus corona supaya aman, kita harus membuat benteng diri ya. Kita harus membuat benteng diri. Adapun cara membuat benteng diri itu ditunjukkan oleh kepanjangan dari nama Pulau Selayar dan bentuk dari Pulau Selayar yang menyerupai sketsa nyala api lilin. Saudara sekalian, Pulau Selayar sendiri dari kata selayar itu dipanjangkan menjadi selalu yakini roh, yang menerangkan dalam hal ini untuk membuat benteng diri kita harus berusaha selalu meyakini roh. Ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di dalam hati kita semua ada roh, atau dalam istilah hidupnya disebut dengan atma. Untuk membuat benteng diri kita harus selalu meyakini roh yang ada di dalam hati kita. Selanjutnya, roh sendiri merupakan api kehidupan. Ini bentuk sketsa dari nyala api, bentuk sketsa dari Pulau Selayar yang menyerupai api lilin itu menerangkan bahwa roh di dalam hati kita merupakan api kehidupan ya. Roh yang merupakan api kehidupan itu nyalanya akan membesar bagaikan nyala api lilin di lokasi dada kita, di dalam dada. Ketika roh yang nyalanya membesar bagai api lilin, maka di sana roh akan berperan sebagai benteng diri. Setiap kuman, setiap virus yang masuk melalui hidung, baik itu virus corona atau COVID-19 sampai COVID yang 1000 kali, atau kuman-kuman yang lainnya, bila masuk ke dalam ke dalam paru-paru melalui hidung, kalau api roh menyala terang, maka semuanya akan dibakar sehingga kita jadi aman. Jadi begitulah proses dari roh yang ada dalam hati kita, yang kita besarkan, yang kita yakini akan berperan sebagai benteng diri. Selanjutnya yang terpenting adalah cara meyakini roh itu sendiri. Jadi tadi telah disebutkan cara untuk membuat benteng diri adalah dengan selalu meyakini roh. Selanjutnya adalah cara meyakini roh atau atma yang ada dalam hati itu sendiri. Saudara sekalian yang saya cintai, bila saya perhatikan ya, salah satu kaki Pulau Sulawesi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan di bagian bawah, di sekitar daerah Jeneponto, Makassar dan sekitarnya, itu berbentuk sketsa kepala macan atau sketsa kepala harimau. Bentuk sketsa kepala macan itu memberikan petunjuk tentang cara untuk meyakini roh dengan cara mengikuti kepanjangan dari kata macan dan harimau. Macan punya kepanjangan mantra ucapkan, dan harimau kepanjangannya harus ingat mantra berulang-ulang. Jadi dalam hal ini cara untuk meyakini roh yang ada di dalam hati kita adalah
dengan cara mengucapkan mantra atau mantra ucapkan. Nah, mantra itu diucapkan berulang-ulang. Mantra artinya lafal, jadi dalam hal ini lafal suci atau mantra itu diucapkan berulang-ulang. Nah, pengucapan lafal suci atau mantra berulang-ulang dalam Islam disebut dengan zikir, dalam Hindu disebut dengan japa. Jadi dalam hal ini cara untuk meyakini roh yang ada di dalam hati kita adalah dengan cara berjapa atau berzikir. Nah, lafal utama kalau dalam ajaran Islam kan sebenarnya Allah. Jadi kalau Islam sebutlah itu Allah, nama Tuhan berulang-ulang. Allah, Allah, atau Allah Akbar. Nah, dalam ajaran Hindu, lafal yang paling utama ditunjukkan oleh suara macan yang disebut mengaum. Nah, mengaum kepanjangannya mengucapkan mantra Aum, disengaukan jadi Om, jadi mengucapkan mantra Om. Jadi dalam berjapa mantra Omnya diucapkan terlebih dahulu atau diulang-ulang. Bisa ditambahkan dengan nama dewa dewi ya, bisa nama Dewi Gayatri menjadi mantra Gayatri. Om Purvaswah Tatswitur Warenyam Barkuni Wasudi Mahidiyana Pacudaya. Itu diulang-ulang. Bisa juga ditambah istilah Dewata Siwa, Om Namah Shivaya. Itu diulang-ulang. Pilih salah satunya. Nah, begitulah cara meyakini roh. Selanjutnya ada pesan dari kota ujung pandang, yaitu bersamaan dengan kita mengucapkan mantra berulang-ulang atau berzikir dengan sikap duduk bersila. Ada pesan dari kota ujung pandang, yaitu ujung hidung dipandang. Nah, ini berguna untuk membuat pikiran kita jadi tenang ya. Jadi dengan ujung hidung dipandang, pikiran jadi tenang. Dan itu ada pesan dari Pantai Losari. Pantai Losari punya kepanjangan pandang dengan santai. Jadi pandang dengan santai ujung hidung membuat pikiran tenang. Ketika pikiran tenang, akan dimana pikiran itu akan lolos menembus intisari hidup, yaitu roh sebagai intisari hidup. Nah, keinginan-keinginan dalam pikiran di kelanding itu akan menembus pada roh yang ada di dalam itu, bagaikan kayu bakar yang masuk pada api dalam tungku. Nah, ketika kayu bakar masuk ke api dalam tungku akan membuat apinya menyala membesar. Sekiranya demikian pula ketika pikiran hening, keinginan-keinginan kita akan masuk ke dalam roh. Nah, berperan sebagai bahan bakar yang memungkinkan roh kita menjadi nyalanya semakin membesar ya. Nah, selanjutnya sehubungan dengan itu, supaya api roh yang mungkin nyalanya bagaikan bara api, supaya cepat menyala, ketika kita ingat beliau harus disertai dengan pernapasan ya. Tarik nafas sehalus-halusnya sepanjang-panjang, kemudian hembuskan. Nah, hal ini sama halnya seperti kita pada saat menyalakan api dapur kan diawali dengan meniup-niup, kan begitu ya, biar nyalanya membesar. Begitulah roh kita, gambarannya seperti meniup api dapur yang awalnya berupa bara, bila kita masuki api akan cepat menyala. Nah, demikianlah roh kita dengan melakukan pernapasan sambil berjapa, sambil memandang ujung hidung. Nah, akan membuat dia nyalanya membesar. Nah, sehingga ketika membesar dia berperan sebagai benteng diri, dan sekaligus kalau sudah besar nyalanya berfungsi juga untuk membantu pembakaran sari-sari makanan sehingga dihasilkan tenaga yang prima. Sudah sekalian, selanjutnya ada pesan dari kota Bulukumba. Bulukumba itu budi luhur kusuma bangsa. Nah, dalam hal ini kalau kita selalu berusaha menyalakan api atma atau api roh yang ada dalam hati kita, seperti kita menyalakan api di dalam tungku, akan membuat api rohani yang membesar ini akan mematangkan ya akal budi kita, yang membuat akal budi kita menjadi luhur. Nah, kalau budi kita sudah luhur, tentu kita akan jadi pribadi yang disebut dengan kusuma bangsa. Kusuma artinya bunga. Jadi kita jadi bunga bangsa. Dalam kehidupan kita ini jadinya bagikan bunga-bunga di taman ya, yang memberikan keindahan. Sekiranya demikianlah kehidupan kita kalau jadi pribadi yang berbudi luhur, itu bagikan bunga-bunga yang memberikan keindahan bagi sebuah negeri, kan begitu ya. Nah, selanjutnya ada pesan dari kota Bantaeng.
Bantaeng itu bangkit rasa agak enteng. Jadi saudara sekalian, jika kita tekun berzikir, berjapa sambil memandang ujung hidung, nah dari itu meniup-niup api roh kita supaya cepat menyala membesar. Nah, hidup kita akan sesuai dengan kepanjangan kata Bantaeng ya, kepanjangan dari kota Bantaeng itu bangkit rasa agak enteng ya. Jadi misalnya kita berzikir sama 1 jam, apinya membesar. Setelah membesar baru kita bangkit, maka tubuh itu terasa agak enteng, agak ringan, dan pikiran juga kita enteng, napas enteng, semuanya enteng, lega rasanya. Nah ini perlu diuji cobakan, saudara bisa merasakannya, mencoba praktekkan. Jadi begitulah cara yang akan dirasakan bila selalu yakini roh dengan cara berjapa, memandang ujung hidung, dan lakukan pernapasan selama 1 jam. Selanjutnya ada pesan dari kota Takalar ya. Takalar tak akan kelar-kelar. Jadi permasalahan dalam hidup kita ini tidak akan kelar-kelar kalau kita tidak berusaha untuk menyalakan api kehidupan kita ya. Jadi api kehidupan ini perlu dinyalakan semuanya seharusnya, supaya pikiran kita, mental kita jadi terang, jadi luhur. Kalau semua mental kita, akal budi kita luhur, maka permasalahan dalam negeri pasti akan bisa teratasi. Masalah virus corona juga akan lenyap dengan sendirinya. Tetapi karena kita kebanyakan tidak mau meluhurkan budi kita, tidak mau berusaha menyalakan api kehidupan di dalam diri kita, yaitu api roh atau api atma, maka akal budi kita menjadi gelap. Kalau sudah akal budi kita gelap, maka kita akan selamanya suka main gelap-gelapan, suka main curang, main politik tidak sehat. Akhirnya dikasih hukuman kayak seperti ini, dikasih corona. Kalau Islam bilang dikasih asap yang ringan-ringan dulu nih. Nanti kalau asap beratnya kan dikasih gempa, dikasih banjir bandang yang sifatnya nanti akan memberangus kita semua, kan kayak begitu. Saudara sekalian, jika kita tidak menyalakan api roh kita yang ada dalam hati kita, maka kita selamanya jadi orang kasar, yaitu marah, kaku, dan kasar. Jadi watak kita jadi pemarah, kaku, dan omongan mungkin kasar-kasar, bahkan tindakan jadi kasar-kasar, tidak mencerminkan keluhuran budi. Nah selanjutnya ada pesan dari orang waras ya. Maras mungkin makannya boros, makannya jadi boros kalau kita pikiran kita gelap, api roh tidak kita nyalakan. Selanjutnya ada pesan dari lapangan Karebosi. Karebosi itu karena bodoh suka korupsi. Jadi karena bodoh itu menyebabkan kita jadi suka korupsi. Pikiran kita bodoh, kenapa? Pikiran kita gelap, apinya tidak pernah dinyalakan, sehingga kita jadi bodoh dan bermasa bodoh. Kalau sudah bermasa bodoh ya mau korupsi, mau apa, tidak jadi masalah. Mau hancur kayak negara, mau ada asap kayak atau ada virus dan lain sebagainya, kita masa bodoh. Itulah pengaruh dari kegelapan pikiran yang diakibatkan roh kita tidak mau kita nyalakan. Selanjutnya kalau kalau kita menyalakan api roh yang menyala terang di dalam hati kita supaya menerangi akal budi, maka kita akan menjadi pribadi sesuai dengan kepanjangan kota Sungguh Minasa. Yang terutama orang-orang yang duduk di pemerintahan, jadi pejabat, kalau akal budinya dibuat luhur, maka mereka akan menjadi pribadi sesuai kepanjangan kota Sungguh Minasa, yaitu sungguh-sungguh memikirkan nasib bangsa. Kan begitu ya. Tapi itu kalau budinya luhur. Tapi kalau budinya gelap, ya karebosi, karena bodoh. Paling-paling ya korupsi itu pekerjaannya. Jadi saudara sekalian yang saya cintai, supaya budi kita luhur, supaya ada perubahan di dalam negeri, supaya kita terlindungi, terbentengi dari wabah virus corona, sekiranya penting yakini roh yang ada dalam hati dengan cara berjapa, berzikir, memandang ujung hidung,
sambil niup-niupnya. Selanjutnya ada pesan dari kota Kendari, kendalikan pikiran, jangan dibiarkan lari-lari, kan begitu. Nah itu Kendari. Set. Nanti kalau mampu mengendalikan pikiran, tidak berlari-lari, pikiran jadi hening. Pikiran hening bisa lolos menembus intisari hidup yang ada di dalam hati kita masing-masing, yaitu atma atau roh. Nah ini keyakinan yang perlu dipahami dan dijalani supaya kita menjadi pribadi yang bermental terang dengan akal budi yang luhur, yang sekiranya kelak menjadi kusuma bangsa. Jadi saudara sekalian yang saya cintai, poinnya di kala merebak wabah virus corona, selain kita ikuti protokol kesehatan dengan pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak dalam pergaulan, penting sekali kita berusaha untuk membentengi diri ya. Yang membentengi diri dengan selalu yakini roh dalam hati dengan cara berjapa atau berzikir atau mengucapkan mantra berulang-ulang, ujung hidungnya dipandang, tarik nafas untuk meniup-niup. Kan sederhana aja prosesnya, itu sederhana sekali. Jadi tidak ribet-ribet, pengetahuan ini sederhana sekali, tiup-tiup aja ya. Nah satu hal lagi, keinginan di dalam diri kita itu bagaikan kayu bakarnya. Nah supaya keinginan kita bisa menyalakan api roh kita, itu keinginan kita perlu dikeringkan ya. Bagaikan kayu bakar kan harus kering. Kalau basah-basah tentu tidak bisa menyala. Begitu juga keinginan kita harus kering, dan cara mengeringkannya adalah sekali-sekali lakukan puasa gitu ya. Puasa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, bisa juga berturut-turut puasnya sampai 1 minggu gitu ya. Biar keringnya kita punya keinginan bagus sekali. Nah puasanya yang bagus seperti sebagai orang-orang yang sibuk dengan kewajiban duniawi. Nah puasa yang bagus adalah puasa seperti umat Islam, itu paginya sahur, sorenya buka, kan begitu. Nah itu prosesnya untuk mengeringkan api kehidupan di dalam diri, supaya mengeringkan kita punya keinginan yang bukan bahan bakar dari api kehidupan kita. Nah setelah kering dimasukkan, cepat menyala, membesar ya. Begitu prosesnya, sederhana sekali. Silakan praktekkan. Nah mungkin cerita saya sebegini dulu, lain kali disambung, dan mohon maaf kiranya bila mana kata-kata saya mungkin kurang berkenan atau kurang bagaimanalah, pokoknya saya minta maaf. Nah saya ucapkan terima kasih saja ya atas kesediaan saudara telah menonton saya berbagi pengetahuan seperti ini adanya. Terima kasih.